Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 95 saya sudah ditugaskan di Papua, di Sorong, di Aimas. Di situ pada waktu itu masih belum maju seperti sekarang ini. Bahkan Sorong menjadi satu kabupaten, Papua menjadi seluruh Papua, Papua Barat menjadi satu provinsi. Maka sekarang sudah pemekaran di mana-mana. Waktu itu tentu saja perkembangannya menjadi tersendat karena wilayahnya yang terlalu luas. Di situ saya ingat bahwa di sana masih banyak, saya ingat itu babi hutan, kemudian burung nuri, burung yang bisa mengikuti kepala hitam itu ya, nuri kepala hitam, burung kakak tua yang bisa menirukan suara manusia. Assalamualaikum, assalamualaikum, halo, halo Bandung, halo, halo Bandung. Banyak sekali burung-burung yang bisa menirukan suara manusia. Dan waktu itu saya, karena harganya murah, bahkan burung kasuari yang kecil itu bisa jinak dengan kita. Dan itu harganya serba 10.000 waktu itu. Saya membeli satu, yaitu anak babi hutan. Di rumah saya pelihara dengan kasih sayang. Saya beri nama Heru, karena di pastoran maka dikasih nama Paulus Heru. Maka kalau pagi saya jogging dengan anak babi itu, kemudian kami jogging dengan Heru, dan saya selalu mengajak dia, Heru, Heru, langsung grok, 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 grok. Dia lari, grok, grok. Setiap kali saya panggil Heru, langsung grok, 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 langsung mengikuti saya. Jadi seperti anjing, saya ikat dengan hanya tali rafia di lehernya longgar begitu. Saya bawa, dia ngikuti saya kemanapun. Nah, Heru ini kemudian menjadi penghiburan saya ketika saya berada di pedalaman di Papua, yang mana listrik juga hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja. Televisi juga tidak bisa melihat pada waktu itu kecuali menyalakan lampu generator atau diesel. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasakan bagaimana tempat itu menjadi tempat yang nyaman. Lalu kemudian saya melihat bagaimana Heru suatu saat itu oleh bruder dikebiri supaya tidak pergi masuk ke hutan, dan nanti karena musim kawin biasanya babi hutan hilang lari mencari jodohnya betina. Maka dia dikebiri, lalu setelah dikebiri dia mungkin mengalami sakit secara manual, tidak ada obat bius, tidak ada obat apa-apa, hanya kemudian di obat merah. Lalu selama 3 hari tentu saja mungkin kesakitan itu si Heru. Lalu kemudian ketika sudah pulih, dilepaskan, semakin tinggi besar dan semakin penurut. Suatu saat Heru ini hilang. Dia lari kemudian tidak tahu kemana. Saya mencari kemana-mana. Saya seakan-akan merasa jantung ini, hatinya hancur semua. Oh, hewan yang saya cintai tiba-tiba hilang. Lalu saya cari di gerumbul-gerumbul, di semak-semak. Saya mulai melihat, ini ada jejak-jejak tapaknya kaki babi hutan. Ini pasti Heru. Lalu kemudian saya ikuti. Dan kemudian ketika saya panggil Heru, Heru, langsung keluar grok, 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 grok. Langsung semuanya saya semangat lagi. Ternyata ketika saya menemukan Heru ini, lalu dia merasa dekat dengan saya lagi. Saya merasa kemudian terhibur, hilang semua kesedihan, menjadi semangat lagi. Itu saudara-saudari. Hari ini kita bersama gereja merayakan Pentakosta. Pentakosta itu hari yang ke-50, artinya Roh Kudus dicurahkan pada para rasul. Dan ini dipercayai juga asal-usul atau waktu berdirinya gereja. Dan ini Injilnya Yesus sudah menjanjikan itu semua, yaitu roh penghibur. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika penghibur yang akan kuutus itu datang, yang akan kuutus dari Bapa datang,
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari Bapakku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Saudara-saudari yang terkasih, roh penghibur, roh kebenaran itu roh yang diutus kepada para rasul dan juga diutus kepada setiap pribadi dari kita. Kalau kita sudah menemukan roh, kegembiraan akan muncul kembali dalam kesedihan. Ketika melihat ketemu dengan Heru yang sudah hilang, kemudian saya merasakan semangat kembali. Roh ini, pewahyuan roh ternyata ada dua level. Yang pertama adalah level di mana gereja pada umumnya, yaitu di Kaisaria ketika peristiwa Pentakosta ini. Murid-murid Yesus berkumpul memakai bahasa dengan segala macam bahasa dan budaya yang dipahami oleh banyak orang yang hadir di situ, meskipun mereka memakai banyak sekali bahasa. Dan roh itu yang menguatkan para rasul, menguatkan gereja, memunculkan gereja, berani mewartakan kebaikan Tuhan, kabar Tuhan. Tetapi kemudian kita juga mengetahui di Samaria, Roh Kudus juga mencurahkan dirinya kepada keluarga non-Yahudi, yaitu Nikodemus. Dia, bukan Nikodemus, seorang keluarga yang tentara, yang kemudian satu keluarga yang dia kemudian dibaptis, dicurai oleh roh sendiri. Dia kemudian ketika merasa bahwa ini karena bimbingan roh, lalu dia kemudian percaya, seluruh keluarga dibaptis. Lalu mereka belum menerima Roh Kudus. Lalu Petrus dan Yohanes datang untuk memberikan pembaptisan, pencurahan Roh Kudus bagi keluarga itu di Efesus. Bagaimana dia ketika merasakan sentuhan itu, dia merasakan sesuatu dalam diri keluarga mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat dalam pencurahan Roh Kudus secara pribadi, ada seorang yang pernah cerita pada saya, sudah mungkin hampir 40 tahun tidak pernah ke gereja. Hidupnya tidak pernah memperhatikan Tuhan dan gereja, tetapi hidupnya seakan-akan secara ekonomi sukses. Lalu kemudian tibalah godaan atau cobaan, dia akhirnya jatuh. Dan pada waktu itulah dia melihat bagaimana orang-orang yang walaupun sederhana masih bersyukur. Dia melihat seorang ibu dan keluarganya yang harus bersusah payah menghidupi keluarganya, bahkan hanya untuk makan sekalipun. Maka kemudian dia menemukan Roh Kudus yang hadir dalam keluarga itu, yang dari pengalaman hidupnya dia kemudian digugah oleh Roh Kudus itu. Kenapa kamu tidak bersyukur? Kenapa kamu melupakan Tuhan? Maka Roh Kudus membimbingnya. Dia mulai aktif dengan kegiatan-kegiatan di gereja. Tidak cukup dengan hanya hadir, tetapi juga mau lebih, siap menjadi pewarta. Walaupun mungkin hidupnya secara ekonomi belum mapan, tetapi dia ingin supaya Tuhan memakainya. Roh Kudus membimbingnya, dan dia pun berani untuk menjadi atau menanggapi tawaran-tawaran kerasulan, menjadi prodiakon, menjadi orang-orang yang kemudian mau berbagi bagi orang lain, menjadi orang yang peduli kepada Tuhan.
hatinya semakin peka dan dia semakin menemukan bahwa Tuhan hadir dalam sejarah hidupnya. Walaupun sekarang secara keuangan dia tertatih-tatih, tetapi dia yakin Roh Kudus yang akan menguatkannya lagi. Saudara-saudari, apakah kita juga menemukan roh kebenaran, Roh Kudus, roh yang bisa diandalkan, roh penghibur dikala kita mengalami tekanan dan cobaan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.